Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Alfian Dwi Cahyo yang merupakan peserta Latsar CPNS golongan 2 angkatan 58 Kabupaten Sambas tahun 2022. Untuk asal instansi saya sendiri, saya berasal dari Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu dengan jabatan pengelola data jaringan transportasi jalan. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang analisis isu kontemporer yang merupakan salah satu materi kami pada pelaksanaan Latsar di agenda 1. Sekaligus memaparkan hasil tugas saya, yaitu menganalisis isu yang ada di lingkungan tempat kerja. Sebelum masuk ke dalam penjelasan hasil tugas, saya akan mereview materi yang sebelumnya sudah disampaikan oleh pengampu materi kami, yaitu Ibu Yuni. Pada isu kontemporer, sebelumnya kita harus tahu penjelasan isu itu apa. Isu itu adalah permasalahan atau persoalan yang sedang hangat-hangatnya terjadi. Sedangkan kontemporer adalah masa kini. Jadi, isu kontemporer merupakan suatu pokok persoalan yang terjadi pada masa sekarang atau menjadi trending topik pada saat ini. Solusi penyelesaian dari isu kontemporer harus sesuai dengan masa sekarang, yaitu di masa modern sesuai zaman. Setelah kita mengetahui isu-isu strategis kontemporer, di Indonesia ini sendiri terdapat beberapa isu strategis kontemporer yang sedang hangat-hangatnya dibahas dan dibicarakan, yaitu yang pertama ada korupsi, kemudian ada narkoba, terorisme, money laundering, proxy war, dan kejahatan mass communication. Setelah kita mengetahui isu-isu strategis kontemporer, berikut merupakan langkah awal untuk kita dapat menentukan isu. Terdapat 5 poin yang dapat kita gunakan untuk menentukan isu. Yang pertama adalah media scanning, kemudian yang kedua ada existing data, yang ketiga knowledgeable order, yang keempat public and private organization, yang kelima public and large. Setelah kita mendapatkan isu-isu strategis yang ada di lingkungan kerja kita, untuk menganalisis isu tersebut dapat digunakan dengan teknik tapisan APKL. Pada teknik tapisan metode APKL terdapat 4 poin penting, yaitu aktual, yang merupakan artinya isu tersebut benar-benar terjadi dan sedang hangat-hangatnya dibicarakan dalam masyarakat. Kemudian ada P atau problematik, artinya isu tersebut memiliki dimensi masalah yang kompleks sehingga perlu dicarikan segera solusinya secara komprehensif. Kemudian ada K atau kekayaan, artinya isu tersebut menyangkut hajat hidup orang yang banyak. Dan yang terakhir ada kelayakan, yang artinya isu tersebut masuk akal, realistis, relevan, dan dapat dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya. Setelah menapis isu dengan metode APKL, maka kita akan mendapatkan penyebab isu yang juga tertapis dengan metode USG. USG itu sendiri memiliki arti yang yaitu U merupakan urgensi, yang artinya seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. Kemudian ada S atau seriousness, yang merupakan artinya seberapa serius sih suatu isu tersebut harus dibahas dan dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkan. Dan yang terakhir ada G atau growth, itu artinya seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani segera. Pada kesempatan ini, saya berkonsultasi dengan mentor saya, yaitu Pak Bujang P, dengan jabatan penguji keselamatan dan kesehatan kerja di Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu, mengenai isu apa saja yang
sedang terjadi di Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu. Maka didapatkan isu yang pertama, yaitu belum optimalnya penginventarisasian data fasilitas perlengkapan jalan. Kemudian didapatkan isu masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam melakukan wajib uji berkala kendaraan bermotor. Dan yang terakhir, kurang optimalnya pencatatan data kedatangan dan keberangkatan penumpang. Kemudian isu yang kami dapatkan ditapis dengan metode APKL, yang didapatkan hasil sebagai berikut. Yang pertama itu ada belum optimalnya penginventarisasian data fasilitas perlengkapan jalan, masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam melakukan wajib uji berkala kendaraan bermotor, dan yang terakhir ada kurang optimalnya pencatatan data kedatangan dan keberangkatan penumpang yang telah disampaikan pada slide sebelumnya. Kurang optimalnya pencatatan data kedatangan dan keberangkatan penumpang mendapatkan prioritas pertama pada kriteria ini. Pada kriteria aktual mendapatkan nilai 3 karena isu ini tidak terlalu sering dibicarakan masyarakat, namun sering dibahas pada pertemuan antara operator dan stakeholder terkait. Kemudian pada kriteria problematik didapatkan nilai 5 karena isu tersebut memiliki permasalahan yang kompleks, jadi harus segera dicarikan solusinya. Kemudian pada kriteria kehalayakan juga mendapatkan nilai 5. Hal ini dikarenakan dalam isu ini menyangkut hajat orang banyak, baik dari segi penumpang, operator, serta dinas-dinas yang terkait. Kemudian yang terakhir dari segi kelayakan yang mendapatkan juga nilai 5. Setelah dilakukan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa isu ini masuk akal, realistis, dan dapat dimunculkan permasalahannya. Sehingga jika ditotalkan nilai mendapatkan total nilai 18 dan mendapatkan prioritas utama atau ranking pertama. Kemudian dampak yang ditimbulkan dari isu kurang optimalnya pencatatan data kedatangan dan keberangkatan penumpang adalah yang pertama, ada load faktor kendaraan yang tidak teridentifikasi, analisis kinerja perusahaan yang tidak dapat dilakukan, kemudian ada masyarakat yang tidak mendapatkan informasi, dan yang terakhir, tidak ada bahan yang real sebagai bahan penentu kebijakan. Setelah diketahui penyebab isu, maka dilakukan teknik tapisan lagi dengan metode USG, yang didapatkan hasil bahwa perusahaan otobus sering tidak melakukan pelaporan tentang jumlah penumpang, merupakan prioritas utama sebagai penyebab dari isu prioritas pertama kami. Setelah kita mendapatkan isu prioritas pertama dan penyebab isu pertama, maka kita dapatkanlah itu yang namanya gagasan pemecah isu. Jadi untuk gagasan pemecahan isu pada isu yang dibahas sebelumnya adalah kurang optimalnya pencatatan data kedatangan dan keberangkatan penumpang disebabkan karena perusahaan otobus sering tidak melakukan pelaporan tentang jumlah penumpang. Jadi sekian penyampaian dari saya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun penyampaian materi yang kurang sempurna. Akhir kata, saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.